Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bahral Jauhar. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Di sini ada outline, yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting. Dilanjut ada IP public dan IP private. Terus ada classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IPv4 delivery type, konsep switch dan router. Oke, dia pertama-tama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Apa sih pengenalan IP address dan subnetting itu? Yaitu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Oke, kita lanjut ke IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lainnya sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lanjut ke alamat IP private, bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Oke, kita lanjut ke IP address classful dan classless. Classful addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas. Kalau classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Di sini ada gambaran, contoh di sini ada 3 kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C. Dan di sini ada alamat IP yaitu 10.0.0.0 sampai kelas A itu sampai 10.255.255.255. Lanjut, kelas B itu IP-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lanjut ke yang terakhir, kelas C. IP-nya itu dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan ada juga default subnet mask, yaitu ada kelas A 255.0.0.0, kelas B itu 255.255.0.0, dan yang terakhir kelas C ada 255.255.255.0. Oke, kita lanjut ke kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Dan di sini juga ada studio kasus, yaitu 60 host, 150 host, dan IP 192.168.10.43/26. Oke, kita lanjut ke information. Di sini ada network ID, yaitu identitas suatu kelompok IP atau subnet. Dan di sini juga ada broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok. Di sini juga ada gambaran. Di
Di sini ada perangkat to all host broadcast, yaitu di satu perangkat ini dimasukkan masing-masing satu IP. Contohnya seperti 192.168.100.255. Oke, kita lanjut ke konsep blok subnet. Di sini ada IP network, IP broadcast, terus diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi, dan kumpulan PC yang berada pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Oke, kita lanjut ke IPv4 delivery type. Di sini ada unicast atau one-to-one communication. Di sini juga ada multicast, one-to-many communication. Terus ada broadcast, yaitu one-to-all communication. Di sini juga ada contoh gambaran dari IPv4 delivery type. Di sini juga nih, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu ada konsep switch dan router. Di sini switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Oke, segitu saja pembahasan dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Bahra Al-Jauhar. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.